ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Iya. Bahkan bid'ah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa pelaku bid'ah itu dosanya atau bid'ah itu lebih besar daripada maksiat yang memperturutkan syahwat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama. Kalau dibandingkan antara dosa bid'ah dan dosa besar, maka bid'ah itu lebih besar dosanya. Iya. Beliau berikan beberapa pendalilan. Kaum Khawarij ketika muncul, Nabi perintah apa? Perangi mereka. Bunuhi mereka. Ini perintah kepada pemerintah ya. Orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij itu orang yang mati syahid yang terbaik yang pernah ada di bawah kolong bumi. Kolong langit. Yang pernah ada di bawah kolong langit. Dan orang Khawarij yang mati itu adalah sejelek-jelek mayat, sejelek-jelek bangkai yang pernah ada di bawah kolong langit. Ini untuk kaum Khawarij. Tapi terhadap pemerintah yang zalim, Nabi perintah untuk bersabar. Karena itu menjadi kesepakatan ahli sunnah bersabar terhadap kezaliman pemerintah, bagaimanapun kezaliman dia. Tidak boleh melakukan kudeta, perlawanan, demo-demo, dan semisal dengannya. Baik, lihat perlakuannya berbeda. Khawarij diperangi, pemerintah zalim disuruh apa? Bersabar. Karena Khawarij ini kekeliruan mereka terkait dengan bid'ah. Adapun pemerintah yang zalim, kekeliruan mereka itu terkait dengan dosa dan maksiat, perbuatan kezaliman, kesewenang-wenangan. Karena memang bid'ah itu lebih besar bahayanya di dalam syariat, hukumnya juga lebih besar di dalam agama. Jelas ya? Karena itu pelaku pencuri, dia mencuri harta orang, ya, itu dipotong tangannya. Berzina, kalau dia belum menikah, itu cuma dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah orang yang menyampaikan bid'ah dan mengajak manusia ke situ, menyesatkan manusia, itu pemerintah boleh memenggal lehernya. Ini saya berbicara pemerintah ya, pengadilan, bukan orang per orang. Jangan sampai ada yang menukil lagi dari saya. Ustadz boleh katanya membunuh ahlul bidah. Wah gawat juga saya nanti. Ini hukum pemerintah. Sebab hukum-hukum yang seperti itu memang di dalam syariat Islam itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada di dalam syariat kita ini apa yang namanya main hakim sendiri. Apa yang namanya apa? Main hakim sendiri. Iya. Makanya itu cuma ahlul bidah saja yang biasanya kerjanya main hakim sendiri. Ada masalah? Oh, kita sweeping. Ya. Dilakukan ini. Emang kamu pemerintah? Jelas ya? Hal-hal yang seperti itu bukan urusan orang per orang, itu urusan pengadilan. Untuk mewujudkan sebuah keadilan harus di pengadilan. Bagaimana caranya dia tangkap orang? Diteriaki maling, dikejar, digebukin sampai mati. Ternyata dia tidak maling. Siapa yang berdosa? Cuma dengar informasi saja maling. Jelas ya? Datang ke tempat kemungkaran. Wah ini berzina ini. Kenapa? Karena dia ada di tempat perzinahan. Itu tidak benar pembuktian. Orang mencuri saja, dia mencuri, itu kalau dia masuk ke pengadilan, pertanyaan yang pertama dia tanyakan barang apa yang dia curi. Satu. Nilainya berapa? Tanya nilainya. Sebab yang dijatuhkan hukum potong tangan itu harus pada barang yang nilainya 1/4 dinar ke atas. Jelas ya? Baik. Ketika dikatakan dia mencuri, ditanyakan mana saksinya. Kalau ada yang berkata, Pak itu tetanggaku itu. Ya, memang mentong dia sering seperti itu. Tidak boleh seperti itu, nggak ada. Nggak cukup. Kamu lihat, kamu ada di situ,
Nah itu ditanya saksi ini. Ya. Kalau maju saksi, saksinya diperiksa lagi. Ini persaksiannya bisa diterima atau tidak? Gapai saksinya juga perlu diperiksa juga. Kan begitu? Harus diperiksa, dipaksikan saksi itu. Ada standarnya di dalam persaksian. Baik, sudah ada yang menyaksikan dia mencuri 2 orang. Harus ada 2 saksi. Saksikan mencuri. Pertanyaan berikutnya, ditanya dia mencuri HP. HP-nya HP apa? Oh HP-nya ini Pak, HP bagus. Nokia tahun 90. Itu harganya sekarang anak kecil pun diberi mungkin dia tidak mau terima. Dipakai lempar anjing pun belum tentu berfungsi. Jelas ya? Yang seperti itu barang namanya tidak bernilai, itu tidak dianggap. Tidak ada dihukum mencuri, dipotong tangannya. Oh dia mencuri HP apa? Oh HP bagus Pak, model terakhir. Harganya berapa? Di pasaran. Itu 30 juta Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ini sudah melewati 30 juta. Pertanyaan berikutnya, di mana dia curi? Itu Pak, dia lagi di tokonya, HP-nya disimpan di atas etalase. Si pencuri ini ya lewat, dia tergoda juga, ya disibat aja sama dia. Nah itu tidak ada hukum potong tangan. Jelas ya? Hukum potong tangan itu kalau HP-nya sudah disimpan di laci, ditimpan tempat simpan, dia pergi ambil, nah itu baru kena hukum potong tangan. Tapi kalau di atas etalase itu keteledoran pemilik. Ya, kenapa kamu juga pergi simpan HP-mu di situ? Jelas ya? Dia yang salah. Nah, itu hukum di pengadilan perlu pembuktian. Makanya tidak ada di dalam syariat itu main hakim sendiri saja.